Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan central limit theorem. Jadi, central limit theorem ini sangat sering ya disebut-sebut dan digunakan di statistik. Jadi, central limit theorem ini menyebutkan jika seluruh sampel dengan size tertentu, dengan ukuran tertentu dipilih dari populasi manapun, tidak terkecuali jenis populasinya, sampling distribution dari sampel min itu biasanya akan mendekati distribusi normal. Lalu, ini approximation itu akan meningkat seiring dengan sampel size-nya semakin meningkat. Jadi semakin besar sampel size-nya, sampling distribution of the sample mean ini akan semakin mendekati normal distribution. Nah, di sini disebutkan bahwa jika satu populasi mengikuti distribusi normal, berarti setiap sample size dari sampling distribution of the sample mean-nya akan selalu pasti normal. Jadi kalau populasinya terdistribusi normal, sudah pasti sampling distribution-nya of the sample mean-nya juga pasti normal. Tapi jika populasi distributionnya itu dia simetris tapi tidak normal, simetris berarti kiri kanannya sama tapi tidak terdistribusi normal. Nah, kita akan mulai melihat bentuk distribusi normal dari distribution of sample mean kita itu ketika sampelnya itu jumlah sampel kita 10. Jadi kalau jumlah sampelnya 10 dengan populasinya simetris tapi tidak normal, itu distribusi sampel kita itu sudah mulai kelihatan bentuknya itu terdistribusi normal, bentuk kurvanya itu. Nah, kemudian jika distribusi kita itu dia skew, menceng ya, atau dia itu ekornya tebal, ujungnya itu frekuensinya banyak, nah biasanya akan butuh 30 sampel atau lebih untuk mengobservasi normality feature. Maksudnya apa? Jadi bentuk kurva normal dengan feature-feature distribusi normalnya itu akan mulai terlihat ketika sampel kita itu jumlahnya 30 atau lebih. Nah, di sini disebutkan juga bahwa observasi itu akan convergent ke normal distribution regardless. Jadi walau apapun bentuk distribusi populasinya, bukan normal distribusinya bentuk apapun, tapi ternyata sampling distribution of the sample mean itu akan selalu mendekati distribusi normal. Hasilnya convergent, tidak peduli bagaimanapun bentuk distribusi populasinya. Nah, jadi central limit theorem ini benar-benar memperkirakan bahwa semua sampling distribution itu sebenarnya dia akan selalu mengikuti distribusi normal dan semakin banyak sampel itu semakin mendekati kurva normal, dan untuk amannya sampel itu harusnya jumlahnya 30 atau lebih. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah populasinya. Ini kan bentuk distribusinya macam-macam ya. Nih, bentuk distribusinya macam-macam. Ini adalah sampling distribution of sample mean. Jadi sampel mean-nya yang kita cek probabilitasnya, kemudian kita gambarkan grafik distribusinya. Ternyata kalau n sama dengan 2, dia bentuknya mulai seperti ini. Ini n sama dengan 6. Sudah mulai kelihatan bentuk kurva normalnya, dan n sama dengan 30, sampling distribution-nya adalah mengikuti kurva distribusi normal, bell shape ya, bentuk lonceng di sini. Walaupun mungkin ada yang normal baku, mungkin ada yang tidak. Nah, ini contoh kalau kita mau mengecek central limit theoremnya. Nih ya, Ed Spence dia memulai bisnisnya 20 tahun yang lalu. Kemudian bisnisnya berkembang, sekarang mempekerjakan 40 orang. Nah, kemudian dia ingin mengambil keputusan penting berkaitan dengan healthcare terhadap pekerjanya. Nah, sebelum membuat keputusan final,
mana healthcare plan yang akan dia beli, kayak semacam asuransi mana yang akan dia pilih, ataupun dia mau membuat asuransi sendiri, jadi menanggung sendiri biaya kesehatan karyawannya, dia memutuskan untuk membentuk komite yang terdiri dari 5 orang employee. Nah, kemudian komite ini akan ditanyakan dan akan mempelajari tentang healthcare issues yang dihadapi oleh si employee-nya itu dan membuat rekomendasi plan apa yang paling cocok untuk kebutuhan karyawannya. Si expense ini merasakan bahwa pandangan dari employee yang paling baru masuk, newer employee itu mungkin akan berbeda dengan employee yang sudah lama bekerja. Jadi diharapkan mungkin ada yang newer employee yang menjadi anggota komitinya, juga ada yang experienced employee. Lalu sekarang kalau misalnya Ed secara random memilih komitenya, apa yang dia harapkan? Nah, yang diharapkan terhadap terhadap ini rata-rata tahun bekerja dari karyawan yang terlibat di employee tersebut. Jadi kalau dia milih acak karyawannya untuk menjadi komite, rata-rata waktu kerja karyawan yang jadi komite itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk distribusi yang memperlihatkan ini jumlah tahun mereka bekerja kepada ad ini ya, terhadap dia bekerja di ad ini, kemudian dibandingkan dengan bentuk sampling distribution of the mean. Jadi membandingkan distribusi dari seluruh employee dengan sampling distribution. Jadi membandingkan distribusi populasinya dengan distribusi samplingnya. Kemudian ini data berapa lama mereka bekerja dari 40 employee ini dibulatkan ke tahun terdekat. Jadi bukan dalam bulan ya, tapi dalam tahun. Ada yang 11 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang baru bekerja. Mungkin baru 1-2 bulan bekerja di sini ya. 00 ini ya, bukan berarti dia belum bekerja. Nah, sekarang kita cek dulu histogram dari frekuensi distribution dari seluruh populasinya. Populasinya berarti ada 40 ya, ini frekuensinya nih. Yang bekerjanya 0 ada 3 di sini. Kita cek di sini ada 3 ya. 1 2 3. Yang 1 ada 1 2 3 4 5. Ya, ada 6 ya di sini. Kita cek satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, ada 6. Dan seterusnya ya. Yang bekerja setahun, yang bekerja 2 tahun, yang bekerja 3 tahun, dan seterusnya. Ini histogramnya, kalau kalian lihat, ini kan tidak bell shape ya, tidak berbentuk lonceng. Dia itu tebal, menceng ke kanan sih. Ekor kanannya itu lebih tebal di sini. Nah, lalu yang pertama, dia secara acak, ini dianggap memilih secara acak ya. Memilih secara acak, ada 25 sampel. Nah, dari 5 employee. Kemudian dari 5 employee ini kita hitung rata-ratanya. Sampel pertama, employee yang terpilih, employee yang bekerja setahun, 9 tahun, 0 tahun, 19 tahun, 14 tahun, dan rata-ratanya adalah 8,6 tahun. Sampel kedua itu, pengambilan sampel kedua, itu yang bekerja 7 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 3 tahun, dan rata-ratanya 3,8. Dan seterusnya di sini ya. Jadi dari 25 sampel acak ini, kita lihat rata-ratanya, ini rata-ratanya, kemudian kita bikin histogramnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, sudah mulai mendekati distribusi normal di sini ya. Nah, lalu sekarang tadi kan 5. Satu sampel itu terdiri dari 5 observasi.
Sekarang gimana kalau kita tingkatkan? Setiap sampel terdiri dari 20 observasi. Nah, ini dia. Ini adalah, dan kita cari rata-ratanya. Nah, kemudian rata-rata ini kita bikin histogramnya nih, frekuensinya ya. Nah, ini semakin mendekati distribusi normal nih. Seiring dengan peningkatan sampel size, di sini akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, jadi apa yang bisa kita observasi? Nah, bentuk distribusi dari sampel mean-nya itu akan berbeda dari populasi. Tadi ya, populasinya bentuknya menceng nih. Ini beda banget ya dengan ini yang sampling distribution-nya. Nah, distribution dari all employee itu dia menceng ke kanan. Ketika kita meningkatkan size dari sampelnya itu, distribution of sample mean-nya itu akan mendekati normal probability distribution. Nah, inilah ilustrasi dari central limit teorem. Jadi semakin kita meningkatkan sampel, semakin mendekati distribusi normal. Kemudian dispersinya seperti apa? Spreadnya seperti apa? Nah, ternyata kalau dari sampling distribution-nya itu, dia itu kurang terdispersi. Ini kurang terdispersi dibandingkan dengan population distribution. Pada populasi, range-nya itu 0 sampai 19. Kemudian untuk sampel size-nya 5, sampel mean-nya itu range-nya 1,6 sampai 8,6. Dan ketika kita meningkatkan sampel size-nya 20, sampel mean-nya itu range-nya semakin kecil, dari 3,05 sampai 7,10 tahun. Nih, lebih narrow dia, tidak terdispersi di sini. Kemudian kita bisa bandingkan nih rata-rata sampel mean dengan population mean. Nih, sampel mean dari 25 sampel dengan ukuran sampelnya ada 20 employee, rata-ratanya adalah 4,676. Jadi ini dari mana? Kita jumlahkan yang di sini ya. 395 tambah 325 dan seterusnya dibagi 25 karena kita punya 25 observasi di sini. 4,676. Nah, ternyata ini sampel mean-nya dan 4,676 itu sangat dekat dengan population mean atau rata-rata populasi yang 4,8 tahun. Nah, lalu kesimpulan lainnya apa di sini? Kesimpulan lainnya adalah rata-rata dari distribution of sample mean itu biasanya dia akan sama dengan population mean jika kita bisa memilih seluruh possible samples dari size yang sama untuk populasi tertentu. Jadi, ini rata-rata populasi itu akan sama dengan rata-rata dari sampel mean. Nah, dan jika kita tidak mengikutsertakan semua sampel, kita bisa mengharapkan bahwa rata-rata dari distribution of sample mean itu akan mendekati population mean. Jadi central limit theorem ini menyatakan kita bisa menduga rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Semakin banyak sampelnya dan semakin besar size sampelnya, rata-rata sampel mean itu akan semakin mendekati population mean. Nah, ini yang akan kayak jadi patokan atau dasar kita menduga populasi. Jadi dasar statistik inferensial. Nanti akan kita jelaskan setelah topik ini di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian dia dispersinya lebih tidak lebih terdispersi. Dispersinya lebih sedikit dalam sampling distribution of sample mean dibandingkan dengan populasi. Nah, jika standar deviasi populasinya itu adalah sigma, jadi standar deviation of distribution of sample mean itu adalah sigma dibagi akar n. Dan ketika kita meningkatkan jumlah sampel, standar error of the mean-nya akan semakin
turunnya. Kalau ini semakin besar, pastinya yang di sini akan semakin kecil ya di sini. Nah, lalu ini kalau kita lihat pertanyaan yang di sini tadi, nah ya, jika dia memilih secara random komitenya, apa yang bisa dia harapkan? Harapkan terhadap rata-rata jumlah tahun bekerja di Sprocket ini untuk komite yang dibentuk. Nah, jadi rata-rata waktu mereka bekerja di Sprocket itu, rata-rata waktu di komite itu akan diharapkan dia itu akan sama dengan rata-rata populasi. Populasinya apa? 40 karyawan. Kalau komitenya apa? 5 orang komite. Jadi akan sama tuh dengan rata-rata waktu kerja dari populasi. Kemudian bentuk distribusinya apa? Bentuk distribusinya kalau untuk seluruh employee ini dia adalah menceng ke kanan ya. Di situ dia belum terlihat bentuknya distribusi normal. Tapi ketika kita bandingkan dengan sampling distribution of the mean-nya, sampling distribution of the mean ini akan selalu mengikuti kurva distribusi normal. Semakin besar sampelnya akan semakin mengikuti distribusi normal. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan untuk contoh penerapan contoh dari central limit theorem. Lalu lanjut kita akan membahas, kita menggunakan sampling distribution of the sample mean di sini. Jadi kita menggunakan sampling distribution of the sample mean atau kita bisa menggunakan si central limit teoremnya.